Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahara Arazak, NPM 18115014. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan isi dari mind mapping saya yang berjudul Inovasi Bisnis di Era Pandemi COVID. Yang pertama adalah bidang bisnis. Bidang bisnis di era pandemi ini sangat diperlukan bagi masyarakat, sebab saat ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat adanya pandemi ini. Sehingga masyarakat harus berpikir bagaimana cara melihat peluang saat pandemi ini agar dapat menghasilkan dan meningkatkan perekonomian. Oleh sebab itu, masyarakat harus menjalankan suatu bisnis di era pandemi ini, yaitu bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan yang diperlukan oleh masyarakat. Pelayanan jasa adalah suatu pelayanan yang menawarkan jasa kepada konsumen. Contohnya adalah jasa antar barang, jasa antar makanan, dan lain sebagainya. Apalagi di saat pandemi ini, banyak para konsumen yang berbelanja melalui online, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian pelayanan jasa. Kemudian ada jasa desain. Jasa desain juga sangat dibutuhkan pada saat pandemi ini, mengingat banyak para penjual yang menawarkan dagangannya melalui online, sehingga jasa desain ini pun digemari oleh para penjual agar dapat menarik perhatian para pembeli. Yang kedua adalah produk, yaitu bisnis kuliner. Bisnis kuliner adalah bisnis yang sangat digemari dan dibutuhkan oleh masyarakat di era pandemi COVID ini. Contohnya adalah bisnis catering. Alasannya karena setiap konsumen yang ingin membeli makanan tersebut harus memesannya terlebih dahulu. Kemudian ada juga bisnis fashion. Bisnis fashion juga sangat dibutuhkan dan digemari oleh masyarakat. Contohnya adalah tas rajutan, masker rajutan, dan juga sweater rajutan. Alasannya karena rajutan itu adalah salah satu kerajinan yang bisa kita buat di rumah. Yang kedua adalah strategi. Dalam menjalankan inovasi bisnis, seseorang harus memiliki strategi-strategi agar bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga dapat mencapai tujuannya. Strategi pertama yang bisa dilakukan adalah dengan berpikir kreatif. Dalam membuat suatu bisnis, kita harus memikirkan ide bisnis yang menarik, unik, berbeda dengan yang lain, serta dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ide tersebut harus dikembangkan dengan kreativitas, sehingga mencapai inovasi-inovasi baru yang menarik perhatian para pembeli. Tujuannya agar bisnis tersebut dapat menarik perhatian. Kemudian strategi kedua adalah dengan cara berkolaborasi. Dengan berkolaborasi dengan teman, sahabat, dan juga keluarga, maka akan memberikan peluang yang besar dalam mencapai tujuan bisnis dan mencapai suatu inovasi bisnis, sehingga bisnis tersebut dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat menarik perhatian para pembeli. Belakangan ini, pembayaran transaksi menggunakan e-wallet menjadi sangat populer. Selain dianggap praktis, nyaman, cepat, dan menawarkan banyak keuntungan, transaksi e-wallet juga dianggap lebih aman dan sesuai dengan protokol kesehatan pada saat pandemi COVID saat ini. Dengan melakukan pembayaran menggunakan e-wallet, maka kita bisa melakukan transaksi tanpa melakukan kontak fisik di antara penjual dan pembeli. Selain itu, dengan adanya pembayaran e-wallet ini, maka dapat meminimalisir terjadinya penularan lewat transaksi uang fisik. Tetapi tidak semua orang bisa menggunakan e-wallet ini. Oleh sebab itu, pembayaran melalui cash atau tunai itu juga masih bisa digunakan, tetapi harus mengikuti protokol kesehatan yang ada.
Pemasaran. Dalam menjalankan suatu bisnis, pemasaran adalah suatu hal yang sangat penting. Tujuan dilakukannya pemasaran adalah untuk menyebarluaskan informasi produk bisnis kepada calon konsumen, agar penjualan semakin meningkat, mendapatkan keuntungan, dan produk tersebut dapat terkenal di masyarakat. Cara-cara dalam melakukan suatu pemasaran yaitu bisa melalui media cetak seperti brosur dan juga pamflet, dan juga melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Demikianlah penjelasan mind mapping saya yang berjudul Inovasi Bisnis di Era Pandemi COVID. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan ataupun kata-kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.